apapun yang kita minta, kalau kita sudah menekuni baca Quran, nggak usah diminta, Allah akan memberikan. Itu nggak usah diminta, Allah sudah menyediakan untuk orang yang baca Quran. Ya, karena apa? Dia sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Hajatnya apa? Sampaikan. Makanya dalam kitab Tibyan itu banyak ya tentang keutamaan baca Quran. Itu banyak sekali. Maka ketika dia selesai baca Quran, mintalah kepada Allah. Karena ketika dia baca Quran selesai, kau minta berdoa kepada Allah, maka 124.000 malaikat turun mengamini. Nah, kira-kira kabul apa enggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi, sahabat ceria, kembali lagi bersama saya Fauzan Bakhtiar dalam program podcast Ceria, Cerita Ilmu dan Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan penggiat pendidikan Al-Quran di Kebumen, salah satu pengurus cabang Qiroati dan juga penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Beliau Bapak Murtaqi MPD. Selamat sore Pak Murtaqi. Selamat sore Pak Fauzan. Mungkin bisa disapa dulu sahabat religi dan sahabat ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat religi dan sahabat ceria. Sahabat ceria, oke. Yang saya hormati semuanya, juga yang saya cintai pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih diberi nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas, melaksanakan tugas untuk bersama-sama berdakwah dalam kegiatan ceria, yaitu cerita ilmu dan agama, tentunya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Nah, di sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, di bulan Ramadan ini umat muslim tentu sangat antusias untuk membaca Al-Quran dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Tapi khusus untuk membaca Al-Quran tentu banyak memiliki keutamaan, banyak memiliki hikmah yang dikandung di dalam kita membaca, apalagi mungkin kita tahu artinya ya Pak. Iya, betul. Akan dibahas lebih lanjut oleh beliau Bapak Murtaqi MPD, Bapak Kiai Murtaqi ini. Biasa aja lah. Terima kasih Pak Fauzan, sahabat religi dan sahabat ceria dimanapun Anda berada. Apa yang tadi disampaikan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila Al-Quran itu dibaca akan menjadi amal ibadah. Oleh karenanya bahwa Al-Quran itu adalah hal yang harus kita imani. Dan itu juga termasuk sebagai rukun iman ya. Betul. Oleh karenanya kalau kita sudah bicara Al-Quran, maka Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidupnya untuk menuntun kita agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, langkah-langkah untuk menuju ke sana diantaranya Al-Quran itu kita baca. Kita baca agar Al-Quran itu apa sih mukjizatnya, apa sih keutamaannya, apa sih hikmahnya ketika Al-Quran dibaca. Nah, ini kan penting. Nah, ini yang saya ingin tahu ini, dan mungkin sahabat religi juga ingin tahu. Iya. Karena di sini ada sebuah hadis mengatakan man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an.
barang siapa orang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Oke, sepakat itu. Ya, gitu ya. Maka di sini ketika kita sudah berbincang-bincang dengan Al-Qur'an, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, Pak Fauzan. Misalnya adab ketika kita membaca. Jadi tidak hanya asal baca langsung. Ya setidak-tidaknya karena itu juga termasuk firman Allah ya. Maka kita ketika membaca, kita juga harus berpakaian yang baik, sopan ya, yang gitu. sopan lah ya ketika kita membaca dengan kondisi suci juga lah ya. Maka di situ nanti ada perbedaan antara orang membaca Al-Qur'an dalam kondisi suci dan kondisi tidak suci. Nah, itu pun ada derajatnya berbeda-beda. Iya. Tapi daripada orang yang tidak membaca Al-Qur'an, bagusan mana itu, Pak? Ya, bagusan orang membaca meskipun tidak dalam kondisi suci yang dimaksud adalah tidak berwudu loh ya. Ya, betul. Tapi kalau suci bagi seorang wanita ya artinya dia kalau sudah terjadi menstruasi ya jangan baca Quran gitu. Atau hadas besar lah kita nggak boleh baca Quran. Maka keutamaan di situ disampaikan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi sebaik-baik hamba Allah atau ibadah yaitu umat yang membaca Al-Qur'an. Gitu. Jadi disitulah keutamaan ibadah adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya saya sampaikan saja misalnya orang itu pahala lah ya. Orang itu kan kalau dengan pahala jadi semangat untuk ibadah lah ya. Ya itu teman. Penyemangat ibadah itu pahala. Nah, kalau nggak ada pahalanya rasanya kok kurang semangat itu ya. Nah, oleh karenanya di sini misalnya orang kok baca Quran ketika dalam sholat atau berdiri ketika sholat dia baca Quran. Ketika sholat kan baca Quran juga kan. Dia baca Fatihah. Surat-surat lain ya. Nah di situ itu pahalanya itu 100. Terus kemudian ketika dalam kondisi duduk dia baca Quran dalam kondisi duduk dia mendapat 50. Terus kemudian di luar sholat dia mendapat 25. Nah pahala. Terus kemudian nanti kalau dia tidak suci artinya itu tidak berwudu dia baca Quran tapi dengan catatan tolong jangan pegang Al-Quran. Nah, mungkin yang dibaca surat Qul huwallahu apa Al-Ikhlas lah Qul huwallahu ahad misalnya itu. Nah, itu pahalanya setiap huruf itu memiliki 10 pahala. Coba bayangkan kalau kita baca alif lam mim itu 3 huruf sudah berapa? 30. Nah, itu kalau banyak tidak bisa kita hitung. Nah, tapi tidak berarti bahwa kita itu sasarannya itu. Tapi insya Allah orang kalau sudah membaca Al-Quran hatinya akan tenang. Ini yang pokok di yang mahal itu. Iya, kayak gitu Pak Ustaz. Ini tata cara orang bagaimana membaca Al-Quran yang Oke, tadi disinggung Al-Quran itu menjadikan diri kita itu tenang ya. Saya jadi teringat itu yang lagu Tombo Ati itu. Tombo Ati iku ono limang perkoro. Nah, salah satunya itu adalah baca Al-Quran. Nah, terus gini Pak, misalkan ada orang yang mohon maaf tidak bisa membaca Al-Quran, tapi saking kepinginnya mendapatkan pahala daripada Al-Quran itu hanya bisa mendengarkan saja atau mungkin ya yang jelas hanya bisa mendengarkan, itu gimana itu? Oke, yang bagus memang manusia itu diciptakan oleh Allah karena ini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sampai mulai dari kandungan sampai liang lahat kita harus belajar Al-Quran meskipun bahasanya tidak lancar lah, saya katakan tidak lancar karena Al-Quran itu mudah dipelajari Pak. Dibaca itu sangat mudah sekali tapi dengan catatan harus ada gurunya. Oleh karenanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bagus-bagusnya orang yaitu yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, mungkin karena di sini faktor usia ya, ini bisa terjadi bisa terjadi. Karena membaca mungkin sudah tidak begitu terlihat huruf-hurufnya karena kecil. Maka bagaimana kalau dia mendengarkan
Oh, itu sama juga. Jadi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan orang yang membaca itu pahalanya sama. Nah, maka memang ibadah yang paling enak dalam membaca Al-Quran dalam kita ini mendengarkan orang baca Quran itu paling enak. Iya. Jadilah bagaimana Pak upamanya ada yang di mikrofon musola masjid itu kan. Nah itu kan kita mendengarkan semua kan? Iya. Nah, kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran dapat pahala tetap. Nah, tinggal kita mau nggak. Nah, maka di sini memang adab yang luar biasa. Ketika kita sudah berhadapan-hadapan dengan Al-Quran, kita harus betul-betul serius karena kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Tadi awal saya sampaikan. Harus kalau bisa harus suci ya. Iya. Itu. Tapi kalau kecuali terpaksa nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ya. Yang mendengarkan kan kadang-kadang nggak suci. Gitu. Gitu kan. Jadi bagi mereka perempuan meskipun dalam kondisi menstruasi misalnya ya, menstruasi kok mendengarkan Al-Quran, dapat pahala. Dapat pahala ya. Apalagi sekarang kan zamannya, mohon maaf, zamannya gadget ya, zamannya HP. Kadang orang bisa membaca Al-Quran itu cukup membuka Androidnya, HP-nya masing-masing bisa membaca Al-Quran. Dia tidak berwudu. Kan nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Terus hanya mendengarkan saja. Sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi di HP itu kita tinggal klik, kita bisa memutar kita ingin mendengarkan surat apa, katakanlah surat Yasin, kita dengarkan sambil membaca juga ada. Itu banyak aplikasi yang terkait Al-Qur'an itu. Jadi begini, ada sedikit saya garis bawahi. Ini mungkin khilaf atau pendapat. Jadi yang namanya Al-Qur'an kadangkala di HP itu sudah ada aplikasinya ya. Ya, betul. Nah, kalau ketika kita lihat di Al-Quran itu kan ada kalimat la yamassuhu ilal mutahharun. Jangan kau sentuh ya, kecuali suci. Dalam kondisi suci. Maka ketika di HP ada aplikasinya, itu selama belum dibuka, ini mungkin khilaf ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dibuka, itu status HP itu sudah Al-Quran karena dia buka Al-Quran. Gitu Jadi ya. maka kondisi orang itu harus berhati-hati karena kita seharusnya itu harus suci. Iya, kalau kita kok sudah mulai buka HP, di situ ada aplikasi Al-Quran, berarti secara tidak langsung kita itu niat buka Quran, ya. Maka HP itu statusnya jadi Quran. Ini yang harus hati-hati ini. Ya, tapi kalau masih dalam bentuk aplikasi kan hanya tulisan Al-Quran toh. Jadi bahasanya belum nyambung dengan Qur'annya, hanya aplikasi tok sih. Nah, tapi kalau sudah dibuka, maka itulah HP-nya jadi Al-Quran. Maka kita tidak boleh sembarang pegang HP itu atau menaruh HP sembarangan. Itu nggak boleh. Harus lebih tinggi di atas pusar. Itu adabnya. Nah, ini maka hati-hati karena kita adab tentang Al-Quran. Ada kesucian Al-Quran itu adalah firman Allah yang suci, yang harus kita jaga. Siapa yang tidak menjaga Al-Quran kalau bukan kita, kan gitu. Ya. Terus gini Pak, tadi kan dikatakan kita membaca Al-Quran itu kalau bisa kita tahu maknanya ya. Tadi disampaikan. Kalau misalkan kita hanya membaca saja tanpa kita harus mengetahui artinya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi begini, ada bentuk baca Al-Quran ya. Nah, ini saya sampaikan. Ada yang namanya tartil, ada yang namanya baca Quran tahqiq, ada yang namanya baca Quran tadwir ya. Tadwir. Ada yang baca Quran tentang tahdir itu cepat ya. Jadi tartil ini kalau dalam urutan itu urutan yang pertama. Jadi orang baca Quran itu mampu memahami makna kandungan yang ada di Al-Quran. Ini. Jadi ketika dia baca paham dia. Nah, otomatis bacaannya dia ya bagus, dan ini biasanya kalangan para ulama hafil Quran. Nah,
ini luar biasa biasanya kalau memang dia menekuni maknanya ya. Terus kemudian ada yang model tahqiq, baca tahqiq itu kayak orang khatam, anak-anak khataman itu. Itu tingkatannya tahqiq. Apa itu tahqiq? Makhrajnya, sifatnya itu jelas, didengarkan itu jelas sekali. Jadi qaidah tajwid itu atau qaidah baca Al-Qur'an semuanya muncul di situ dengan jelas. Kemudian ada lagi yang ketiga itu tadwir. Tadwir ini baca orang enak kayak qori, kayak murotal, itu tadwir. Nah, ini yang kayak imam-imam itulah itu yang suaranya bagus-bagus ya. Mas Ucan mungkin suaranya juga bagus ya. Ya. Bisa nyanyi nih. Ya. Jadi ini tadwir, jadi enak. Kayak murotal kayak tilawah sudah qori lah misalnya itu. Ini mereka tingkatannya adalah tadwir. Nah, adapun bagi penghafal Al-Qur'an kan ada biasanya meskipun tidak hafal bacanya cepet. Ini cepet mengirim Fatihah saja bisa satu nafas misalnya. Kadang kita kedindal itu loh kalau pas kita menyimak. Itu tingkatannya yang keempat ini, tadwir. Jadi nggak bisa disalahkan ketika dia baca. Kalau ada orang misalnya seorang hafid lagi baca dengan cepat itu kok ada orang menyalahkan, ini nggak hafid nyalah nih pala repot. Jadi nggak, artinya apa? Mereka membaca atau Al-Quran dibaca ada beberapa tingkatan. Jadi ini Al-Quran hebatnya di situ dan semuanya ketika dibaca ya sesuai dengan qaidah ulumul Qur'annya kayak gitu. Ini enaknya. Ini kita melebar, Pak. Jadi disinggung adab ya. Kalau seharusnya kita memperlakukan Al-Qur'an itu bagaimana? Itu kadang kan gini, Pak. Ada mungkin di rumah atau di mana lah, kita kadang sering di gudang itu kita menemukan Al-Qur'an tapi sudah tidak utuh. Nah, itu sebaiknya itu gimana itu kita? Kalau kita menemukan hal yang semacam itu ya lebih baik kita ambil. Nah, ketika ambil kemudian kita simpan, jangan dibakar. Jangan dibakar. Ya, kita simpan saja yang sekiranya jauh dari jangkauan manusia lah bahasanya. Karena kalau dibakar kan statusnya sama, membakar Quran kan. Terus kemudian ketika dia hancur di bawah, debunya itu diinjak-injak orang, dia menginjak-injak juga kan. Nah, ini kan harus hati-hati juga. Jadi bahasanya itu lebih baik disimpan, dirawat, terus kemudian disimpan yang di tempat-tempat yang sekiranya aman. Terus gini Pak, kita kan temanya kan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, keutamaan lainnya apa tadi Pak? Gini. Selain menenangkan tadi. Di antaranya orang yang membaca Al-Quran, bahwa kita membaca Al-Quran kalau bisa itu diistiqomahkan, artinya menjadi rutinitas setiap hari. Jadi jangan baca Quran misalnya, maaf ya, sekarang di bulan suci Ramadan baca Quran hanya di bulan suci Ramadan, ini rata-rata kan begitu. Ya, betul. Padahal itu pedoman umat Islam yang kita imani dan Quran itu ada di kita, kan kayak gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu bacanya tidak setiap hari, mestinya setiap hari meskipun hanya 1 ayat atau 2 ayat. Kan di sholat sudah itu baca 1 ayat. Oh gitu. Kalau sholat itu sudah otomatis kewajiban sebagai rukun sholatnya ya, Fatihah itu misalnya. Nah kalau ini kan ada semacam handar beni lah ya. Handar beni bahwa inilah Al-Quran adalah milik saya. Kenapa kita nggak mau baca setiap hari? Padahal Al-Quran 1 huruf saja itu mengandung mukjizat sir yang luar biasa. Kan kayak gitu. Tapi malah kita yang buka sekarang lebih sering membuka TikTok, WA itu ya. Itu ruginya Islam itu di situ. Meskipun ini makanya ya setidaknya TikTok dibuka monggo. Tapi Quran ya jangan sampai tidak ditinggalkan. Perlu diketahui bahwa orang membaca Al-Quran misalnya mulai dari Fatihah sampai An-Nas ya rutin lah ya. Khatamnya kapan nggak apa-apa, misalnya 1 hari 1 ayat lah, khatamnya berapa, yang penting itu istiqomah. Peningkatan untuk amaliyah terus. Nah, disitulah orang yang membaca Al-Quran dengan istiqomah. Nanti ayat-ayat Al-Quran yang dibaca besok ketika kita meninggal dunia itu Pak Fauzan, itu akan menjumpai kita dengan wajah senyum kita. Atau wajah senyum ayat yang kita baca. Jadi
Ayat itu melindungi kita, mensyafaati kita. Maka tadi disinggung, ketika Al-Quran dibaca tidak tahu maknanya kan, atau dengan tahu maknanya misalnya kan berbeda. Otomatis kalau orang yang membaca kok tahu maknanya, itu namanya tadabburul Quran, tingkatannya sudah bagus. Nah sekarang kita, nah, kelasnya kita lah ya, karena hafid yang enggak baca Quran ya kan hanya di bulan suci Ramadan ini. Nah kita yang namanya syafi'ul musyaffa, jadi hanya berharap syafaat Al-Quran. Nah, jadi kita kalau baca Quran kemudian rutin istiqomah, besok di akhirat akan disyafaati oleh Al-Quran itu sendiri. Nah ini yang luar biasa. Maka sangat naif, nyuwun sewu, sangat naif apabila di rumah kita itu enggak ada orang yang baca Quran. Nah, setiap harinya ya. Iya, itu sangat rumah itu di bagian sebagai kuburan. Nah, maka ada kalimat wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Jadi kalau baik setiap hari baca Qurannya di rumah, jangan di masjid. Kasihan rumahnya nggak pernah untuk baca Quran. Ada kemujizatan kalau di rumah sering dibacakan Al-Quran, harmonislah rumah itu, rezekinya yang mudah. Karena orang-orang kalau baca Quran rata-rata ini ya, kelasnya saya panjenengan Pak Fauza, itu kalau misalnya kalau ingin kaya baca surat Al-Waqiah. Iya itu. Diamal kan. Ya, terus kemudian ingin cerdas baca surat, misalnya surat Ar-Rahman misalnya ya, yang diinci hanya surat-surat itu. Mestinya ya dari awal sampai akhir. Coba kalau Quran itu kan makhluk juga ya. Karena misalnya jenengan baca hanya surat Al-Waqiah misalnya setiap harinya, apa jenengan enggak menyinggung perasaan surat-surat yang lain? Iya kan? Padahal surat-surat yang lain juga mengandung mujizat yang luar biasa. Betul. Nah ini yang harus kita bahasannya benahi. Ketika kita baca Quran ya dari depan sampai belakang. Insya Allah kalau kita betul-betul ketika kita baca dengan penuh sopan santun, apapun yang kita minta, kalau kita sudah menekuni baca Quran, nggak usah diminta, Allah akan memberikan. Itu nggak usah diminta, Allah sudah menyediakan untuk orang yang baca Quran. Kenapa? Ya, karena apa? Dia sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Hajatnya apa? Sampaikan. Makanya dalam kitab Tibyan itu banyak ya tentang keutamaan baca Quran. Itu banyak sekali. Maka ketika dia selesai baca Quran, mintalah kepada Allah. Karena ketika dia baca Quran selesai, kau minta berdoa kepada Allah, maka 124.000 malaikat turun mengamininya. Kira-kira kabul apa enggak kira-kira? Kabul ya. Jadi salah satunya juga ini ya, gitu. Keutamaannya itu. Jadi doa kita juga cepat terkabul. Iya. Itu hebatnya kita menekuni Al-Quran, membaca Quran, paham tidak paham, ya baca tetap dapat pahala. Jadi kita jangan terjebak membaca Quran nggak tahu artinya, percuma, oh ini nggak paham dengan Al-Quran. Gitu, Oke, terus gini Pak, kita kan sebagai ASN di Kementerian Agama, apalagi Pak Murtaqi juga penyuluh ya. Ya, saya ingin mungkin sedikit mengulik ya tupoksi dari penyuluh, terutama Pak Murtaqi sendiri. Sejauh mana peran penyuluh kita itu di dalam ikut menggiatkan masyarakat untuk gemar membaca Al-Quran, terus untuk mempelajari Al-Quran, terutama generasi-generasi muda itu, sejauh mana itu Pak Mur? Untuk selama ini kami dengan teman-teman itu pertama sebagai handar ini atau memasyarakat Al-Quran, maka diciptakannya sebuah sanggar-sanggar tilawah. Oh gitu. Terus kemudian membangun, melestarikan TPQ yang mungkin layak ya wala yamut lah. Berarti bersinergi dengan pengurus-pengurus TPQ di desa-desa ya? Iya betul. Sehingga nanti kalau ada kebutuhan yang kitanya dengan sarana prasarana Al-Quran misalnya, kita kan bisa menyalurkan melalui kantor Kementerian Agama. Gitu. Insya Allah semuanya, apalagi kita sudah ada penyuluh
agama Islam honorer ya, sangat terbantu sekali untuk menyebarkan kepedulian dalam membaca Al-Quran, karena rata-rata itu di usia lansia pun sekarang banyak oleh penyuluh disampaikan untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena memang membaca Al-Quran tidak melihat usianya, sejak dalam kandungan diperdengarkan Al-Quran. Nah, gitu. Jadi rata-rata justru ketika di kandungan musik ya. Ya ini. Katanya musik terapi, tapi sebetulnya yang bagus itu malah Al-Quran ya. Iya. Bahkan ketika misalnya kalau dia si wanita itu hamil, wah bagusnya dia ngaji Quran dengan meniatkan mengajar anaknya yang ada di kandungan. Ini akan lebih baik. Ini akan bermanfaat. Maka anak itu nanti ketika besar menjadi anak yang soleh-solehah dengan sirinya mukjizat daripada Al-Quran. Kita tahu mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Ini nggak ada tandingannya sudah. Mengapa yang sudah disampaikan kayak itu oleh Rasulullah kok kita begitu saja dalam dalam menerima Al-Quran itu eman bahasanya kan gitu. Berarti peran penyuluh kita diantaranya sudah membangun sanggar tilawah ya, terus berkoordinasi dengan lembaga pendidikan Al-Quran itu TPQ dan termasuk juga mungkin Qiraati ya. Ya sebenarnya gini, jadi gini Pak Fauzan, semua metode bagus lah, ya bagus, ada Qiraati, ada Iqra, ada Wasilati, ada banyak sekali metode itu, semuanya bagus. Cuma caranya sendiri-sendiri. Metode penyampaian terhadap anak itu yang berbeda-beda dan tanggung jawabnya pun berbeda-beda masing-masing metode. Semuanya bagus. Termasuk metode lama, metode Badat itu bagus sekali. Nah, sekarang ada banyak metode yang memang masuk dan itu untuk meningkatkan kualitas baca Quran dan itu bagus semua. Nanti kan fastabiqul khairat antara Qiraati, Iqra, Wasilati, yang bunga itu hanya fastabiqul khairat aja. Kayak gitu Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih Pak Mur. Masih lanjut atau mungkin waktunya kita juga terbatas Pak Mur. Sebentar lagi kita juga harus pulang ya untuk ke rumah masing-masing untuk menyiapkan buka puasa. Terima kasih Pak Murtaqi atas obrolannya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh sobat religi dan sobat ceria yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat syafaatnya dan menjadi ahli Quran. Keluarga kita juga termasuk ya gitu. Terima kasih. Salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.